nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, proses coaching dalam supervisi akademik. Saya, Melia Nalis, berasal dari SD Negeri 16 Lubuk Alung, berperan sebagai coach, dan rekan saya, Marta Lena, berasal dari SD 10 Situ Gadang, berperan sebagai coaching. dan rekan saya Susilawati, berasal dari SD 12 Enam Lingkung, berperan sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Meli, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Susi, hari ini sangat baik sekali, senang, bahagia. Ibu Susi bagaimana? Alhamdulillah Ibu Meli, bahagia, senang, dan semangat. Baik Ibu Meli, sebelum kita melakukan kegiatan coaching kita pada siang hari ini, kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Nah, pada rubrik penilaian yang akan kita gunakan ini, kita akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur tirta. Kemudian nanti kita akan menggunakan pertanyaan berbobot yang digunakan untuk coaching. Kemudian bagaimana respon coaching dan kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, pemaksimalan potensi, dan kreativitas. Proses kegiatan praobservasi ini, saya terlebih dahulu ingin mengetahui beberapa hal dari Ibu Meli. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Meli kembangkan? Terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Pada proses coaching kali ini, saya terlebih dahulu ingin mengetahui sejauh mana saya bisa present dalam kegiatan ini, kemudian melatih kemampuan mendengar aktif saya, kemudian kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Terima kasih Bu Meli atas jawabannya. Kemudian yang ingin saya ketahui dari Bu Meli, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Kompetensi spesifik yang ingin saya ketahui dari proses coaching kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan kemampuan mengeluarkan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana indikator ketercapaian dan bagaimana tujuan dari pengembangan yang Ibu Meli inginkan setelah kita melakukan proses coaching ini? Baik Ibu Susi, pada proses coaching kali ini saya ingin melihat sejauh mana coach saya mampu menemukan solusi dari permasalahannya dan bagaimana dia secara mandiri menemukan langkah-langkah penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. Terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Semoga coaching saya dengan coach saya hari ini berjalan dengan lancar. Ya, baik. Terima kasih juga Bu Meli sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sekarang kita mulai lagi kegiatan proses coaching. Punya waktu luang untuk saya bisa berbagi atau sharing. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika di pembelajaran. Oke, baik Bu Lena. Tentu saja dengan senang hati ya Bu Lena ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu tuh Bu Lena? Begini Bu Meli, saya sebenarnya ada ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas, terutama terfokus pada kebersihan kelas dan lingkungan gitu Bu Meli. Baiklah Bu Lena, apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ganjalan yang ada pada Bu Lena? Kemudian kira-kira Nak Bu Lena, apa yang akan kita capai dari pembicaraan kita kali ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh begitu ya
Kira-kira masih adakah yang mengganjal yang ingin Ibu sampaikan dan membuat ketidaknyamanan di dalam diri Ibu untuk kedepannya? Begini Bu Meli, saya punya pengalaman sedikit tidak nyaman untuk menerapkan keyakinan kelas ini tentang kebersihan ini ya Bu Meli ya. Banyak hal yang tantangan untuk menerapkan dan menyadarkan warga sekolah tentang hal kebersihan ini loh Bu Meli. Bahkan ada rekan guru itu mengajar dengan tetap kelas yang kotor seperti itu, tetap nyaman. Padahal gimana perasaan kita kan kelas kotor tapi pembelajaran tetap berlangsung. Apakah itu membuat kenyamanan kan? Tentu kan tidak ya Bu Meli ya. Tentunya itu yang sangat mengganjal rasanya. Saya kalau kelas saya kotor, saya tidak bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Itu loh Bu Meli loh. Nah banyak teman-teman saya, rekan sejawat saya itu kelasnya kotor tetap sedang melakukan pembelajaran. Oh seperti itu ya Bu Lena ya. Cukup prihatin saya mendengarnya Bu. Masih ada lagi yang Ibu ingin sampaikan kepada saya? Ya tentu ada Bu Meli, ada. Nah saya ingin nih Bu Meli, keyakinan sekolah itu tentang kebersihan ini menjadi sebuah keyakinan yang diyakini yang benar-benar terlaksana dengan baik nantinya, agar warga sekolah ini sadar akan kebersihan itu. Kebersihan kan terutama ya Bu Meli ya. Nah kalau tidak ada kebersihan itu gimana rasa kita melangkah dalam hal-hal pembelajaran itu Bu Meli? Oke baiklah Bu Lena. Dari penyampaian Ibu Lena ini berarti ada dua permasalahan ya Bu Lena yang bisa kita simpulkan. Pertama, kita kesulitan dalam menerapkan keyakinan kelas ini kepada anak. Kemudian yang kedua, kurangnya kerjasama atau kepedulian rekan guru untuk menerapkan kebersihan pada lingkungan. Seperti itu Bu Lena? Benar Bu, kira-kira seperti itu yang saya rasakan sekarang ini. Oke baiklah Bu Lena. Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Pertama, penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa. Itu poin pertama kita ya Bu Lena ya. Kemudian yang kedua, kita bahas itu dulu ya Bu Lena. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk masalah tersebut? Saya sudah membuat keyakinan kelas untuk kebersihan Bu Melia. Bahkan sudah saya tempelkan di dinding itu. Dan mengajak siswa menerapkan itu dalam keseharian. Daftar piket contohnya kan Bu Melia. Kemudian Bu Melia, jam istirahat pun saya melaksanakan tentang hal kebersihan ini. Saya memantau anak-anak saya dalam jam istirahat itu. Rena jangan buang sampah sembarangan gitu. Kalau jajan nih buang sampah pada tempatnya ya atau bahkan Bu Meli, saya dalam kelas saya itu ada tong sampah 2 yang saya sediakan. Ada anorganik dan organiknya. Nah itu loh Bu Meli. Nggak mungkin lah saya sendiri yang menerapkannya. Saya ini loh, ini jadi keyakinan sekolah gitu loh Bu Meli. Baiklah Bu Lena, ternyata sudah luar biasa perjuangan Ibu ya. Kira-kira nak Bu, dari skala 1 sampai 10, berapa nilai ketercapaian dari usaha Ibu tersebut? Kalau skala 1 sampai 10, saya rasa itu baru 7 Bu Meli. 7. Oh, baru 7 ya Bu ya. Artinya kalau kita presentasikan baru 70% ya Bu ya. Harapan Ibu pasti 100 nah Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Ibu lakukan ini? Saya merasa kurang optimal karena kesulitan saya untuk menumbuhkan kesadaran hal kebersihan ini kepada warga sekolah. Nah, pada anak-anak pun ya belum terbiasa loh Bu Meli. Saya harus menerapkannya setiap hari. Nah, dan saya juga kurang dukungan loh Bu Meli dari teman sejawat. Nah, itu loh Bu Meli. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Kelas yang kotor itu sangat mengganggu. Baiklah Bu Lena.
sebelumnya Ibu apakah sudah meminta dukungan kepada kepala sekolah agar menggerakkan warga sekolah kita ini menerapkan keyakinan kelas Ibu tersebut? Wah, ini belum kayaknya Bu Meli. Belum saya minta dukungannya belum. Oke, kalau seperti itu, apakah Ibu sudah tahu apa yang akan dilakukan ke depannya? Wah, saya tahu Bu Meli. Saya harus konfirmasi dulu dengan kepala sekolah saya, meminta dukungannya supaya menggerakkan teman-teman sejawat atau warga sekolah untuk menerapkan kebersihan ini. Nah, terutama kebersihan kelas dulu ya Bu Meli ya, supaya nantinya menjadi keyakinan kelas nanti, keyakinan sekolah bahkan Bu Meli ya, hal-hal kebersihan yang saya dambakan, yang saya harapkan ini Bu Meli. Oke Bu Lena, selain itu kira-kira apa aksi nyata Ibu untuk membentuk kesadaran mereka, warga sekolah Ibu ini maksudnya, agar menjaga kebersihan? Yang terpikir dalam ini, saya meminta kolaborasi dengan kepala sekolah nanti Ibu ya, meminta dukungan dengan kepala sekolah supaya nanti ada perlombaan gitu loh di akhir semester, perlombaan kebersihan gitu loh Bu Meli. Bagaimana Bu Meli? Luar biasa sekali rencana Bu Lena ini ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, rencana kita yang menurut kita mungkin kecil tapi semoga memberikan dampak yang besar gitu ya Bu ya. Kira-kira ada rencana lain lagi Bu Dak? Gini ya Bu Meli ya, kalau menerapkan sesuatu itu pasti ada selalu yang melanggar ya Bu Meli ya. Pasti gitu, pasti. Nah, ini saya bertanya lagi kepada Bu Meli ini. Sebenarnya saya ada ini menerapkan berupa denda gitu. Tapi saya ada hal keraguan apakah denda itu bisa saya terapkan untuk menjalankan supaya kontinu kebersihan itu terjadi. Oke Bu Lena, kalau masalah denda ini selagi itu bersifat positif, menurut saya tidak masalah. Tapi kalau misalnya dendanya itu sampai memberatkan siswa, menghilangkan hak-hak mereka juga, itu saya kurang setuju ya Bu Lena ya. Tapi kalau misalnya denda yang Ibu berikan itu menumbuhkan kesadaran dan membangun diri anak itu lebih baik, saya orang nomor 1 yang akan mendukung Ibu Lena. Kira-kira apa komitmen Ibu untuk rencana itu? Saya berkomitmen berusaha melibatkan semua teman guru, bukan teman guru saja Bu Meli, warga sekolah bahkan Bu Meli, bahkan penjaga kebersihan pertama Bu Meli ya. Nah, dalam menerapkan hal kebersihan ini Bu Meli. Wah, bagus sekali nih. Saya yakin ini pasti rencana Bu Lena ini akan berjalan dengan sukses insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita bicarakan hari ini berjalan lancar ya Bu Lena ya. Saya tunggu cerita seru Bu Lena nanti tentang hasilnya. Ya, terima kasih Bu Meli. Saya pasti akan mengabarin bagaimana tindakan yang akan terjadi ke depannya ya. Mudah-mudahan itu akan sukses ke depannya Bu Meli ya. Amin, amin. Baiklah Bu Lena, saya sudah mengamati kegiatan coaching kita pada siang hari ini, dan setelah itu saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan pasca observasi kita, yaitu bagaimanakah perasaan Ibu Lena sebagai coach setelah melakukan coaching tadi? Kalau perasaan saya Bu, luar biasa rasanya Bu. Dari saya minta waktunya coachnya Ibu Meli tadi, dari proses coaching tadi Ibu Meli ya, Bu Susi, saya merasa lega sekali karena terpikirkan solusi-solusi kedepannya yang saya hadapi dari kesulitan dan ganjalan-ganjalan yang saya hadapi gitu loh Bu Meli. Saya lebih ada ide-ide baru dari stimulus-stimulus yang diberikan oleh coach saya tadi Bu Meli tadi loh. Nah, sehingga timbul ide-ide cemerlang untuk kedepannya apa yang saya lakukan gitu Bu Meli. Alhamdulillah ya Bu Lena ya, berarti sudah menemukan ide-ide baru tentang penyelesaian masalah dari coaching tadi. Nah, kemudian apakah pertanyaan coach tadi sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu Lena hadapi? Kalau mengenai pertanyaan itu ya Bu Susi,
luar biasa, sangat menstimulus saya dalam hal penyelesaian rintangan-rintangan permasalahan yang saya hadapi. Baik, berarti kegiatan coaching kita pada hari ini itu berjalan ya sesuai dengan harapan kita bahwa proses coaching ini dapat menyelesaikan atau membantu penyelesaian masalah antara permasalahan antara coach dengan coach. Ya, terima kasih. Baiklah Ibu Meli, setelah mengamati kegiatan proses coaching tadi, saya mengamati Ibu Meli sebagai coach ya sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach kita. Nah, dan sudah melakukan atau terkait rubrik penilaian yang ingin saya observasi. Nah, walaupun begitu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama, bagaimanakah perasaan Ibu Meli sebagai coach melalui kegiatan coaching tadi? Baik, terima kasih Bu Susi atas pertanyaannya. Perasaan saya hari ini tentu saja senang sekali ya Bu ya. Saya secara personal bisa membantu coach saya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, walaupun itu bukan solusinya dari saya, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya, itu nampaknya beliau sudah bisa menemukan penyelesaian sendiri. Ya. Kemudian bagaimana respon coach dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Meli berikan sebagai coach tadinya? Terima kasih Bu Susi. Jadi selama proses coaching tadi, alhamdulillahnya coach saya ini bisa diajak kooperatif dalam pertanyaan yang saya ajukan gitu. Beliau sangat-sangat memahami apa yang saya maksudkan dan beliau tampak mudah untuk menemukan jalan dari setiap permasalahan yang beliau alami. Jadi saya merasa proses coaching kali ini berhasil untuk menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. Iya Bu Meli, saya juga melihatnya seperti itu. Dan terakhir, apakah menurut Bu Meli proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, pemaksimalan kompetensi, dan kreativitas? Kalau menurut saya Bu sudah, karena di proses kemitraan itu kita sudah bisa saling membangun emosi dengan baik. Kemudian kreativitas juga Ibu Lena tadi tampak berani untuk menyampaikan hal-hal yang beliau rasa akan menjadi solusi untuk masalahnya. Kemudian untuk pemaksimalan potensi, beliau juga tidak segan-segan melakukan sesuatu yang mungkin di luar kemampuannya, tapi beliau tetap ingin melakukan selagi itu positif. Ya, begitu Bu Susi. Terima kasih Bu Meli. Saya juga melihatnya seperti itu. Sebagai pengamat, tadi saya melihat proses coaching kita sepertinya berjalan lancar, di mana coachingnya dapat menemukan ide-ide baru atas permasalahan yang dihadapi dengan bantuan coach dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga kedepannya proses coaching ini dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kita yang kita hadapi sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.